Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di Mea Masalah Emang Ada. Tetap bersama Mimi di sini, juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Dan Cindy. Assalamualaikum. Kali ini kita ngobrol dulu nih Sin, yang semalam belum selesai kita teleponan itu. Benar kan? juga, permasalahan masa kini ya. Iya banget Mbak. Banget ya, terutama di anak-anak muda ya, Mi ya. Teman-temannya anak kita ya. Iya, Itu kan loh. gara-gara semalam pergi Betul ya sama kan? Tidi. Begini loh Mbak, ternyata di kalangan anak-anak muda masa kini banyak yang mulai ke agnostik. Apa sih agnostik? Agnostik itu tuh Nggak percaya. percaya sama ada Tuhan, tapi dia nggak mau ngejalanin apapun Apa yang ritual ingin agama, agama ya. tuh dia nggak percaya lah gitu ya. Tapi dia percaya bahwa ada Beda sesuatu. sama ateis. Benar, Iya. kalau ateisnya nggak percaya ada Tuhan. Kalau ini dia masih betul. percaya ada Tuhan ya. Tapi ini anak-anak muda ini Banyak ke situ banget, ya. benar. Nah itu kenapa sih yang menyebabkan Tapi bukan juga cuma anak muda, Sin. Kemarin juga ada fenomena tuh ya Mbak Inka gitu waktu Ramadan terakhir. Itu tuh juga kita tuh ya seumuran Mimi, seumuran suami gitu kan. Kita mau ngajakin buka puasa tuh ternyata ada teman yang nggak mau. Maksudnya boleh kumpul tapi jangan pakai embel-embel buka puasa lah. oh nggak usah pakai ritual agama gitu. Dia nggak puasa. Dan dia stated gitu bahwa gue sekarang agnostik. Nah itu kan menjadi nyata bukan anak muda aja sih. Iya. Kayaknya lagi Kenapanya ya? Kenapa ya kok bisa punya pemikiran agnostik itu? Iya. agnostik itu. Kenapa itu sebenarnya penyebabnya adalah umumnya kalau seperti itu salah akibat salah idola. Salah mengidolakan. Biasanya tuh kalau nggak salah anak-anak juga punya teman-teman yang seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang anak-anak muda ya, terutama yang kaum berpikir ya. Iya, banyak yang seperti itu. Jadi memang agnostik ini penyebabnya karena mereka salah idola. Kan jadi waktu itu kita pernah ngobrol, dia bilang ada seseorang yang mengatakan, bilang tante katanya gitu, ngapain lagi saya males deh agama Islam gitu. Kenapa? Karena alim ulamanya aja kelakuannya gini-gini. Tadinya saya tuh ini kagum banget sama beliau, tahu kelakuannya sekarang tuh gini gitu. Lalu si Fulan juga gitu, Ustadz ini begini dibayar apa segala, pokoknya semua yang logis gitu. Ya, iya logis banget itu. Aku bilang bahwa penyebabnya tuh kamu tuh salah idola. Nah, Islam, Al-Quran mengajarkan idola itu di seluruh bumi ini hanya satu yang direkomendasikan Tuhan untuk kita suri tauladani, Rasulullah. Jadi ketika kita salah idola, nah ketika idola kita nggak sesuai dengan keinginan kita atau ekspektasi kita langsung melintir, kita langsung singkirkan. Sehingga padahal pasti. Itu kan oknum gitu, bukan ajaran agamanya. Nah jadi mereka akhirnya punya kesimpulan agama ini nggak benar. Padahal kan bukan agama, tetapi itu kan oknum. Ajaran agama Islam nggak ngajarin hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi karena kaum muda ini kurang berpikir gitu ya. Karena mereka berpikir tapi kan gitu ya, berpikir tanpa tuntunan Al-Quran kan tertipu ya. Nah, makanya kita mengandalkan kelogisan akal, sementara akal kalbu kita terbatas. Kita nggak mampu kan, banyak ketidakmampuan yang terserap oleh akal dan kalbu. Jadi kita butuh sesuatu yang tidak terbatas kebenarannya, yaitu Al-Quran. Nah jadi memang yang harus kita ikuti memang Al-Quran satu-satunya pedoman hidup manusia yang paling sempurna. Jadi penyebabnya adalah umumnya karena salah idola dan menganggap itu adalah satu ajaran ketika pelanggaran itu dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang diidolakan itu ya, tokoh agama yang diidolakan. Padahal kan bahaya ya. Jadi, sangat bahaya. Makanya kalau kita nggak ngikutin Quran bahaya banget. Iya. Kita jadi ambil kesimpulan sendiri ya. Sementara Allah tuh sudah sedemikian rupa
makanya sempurna banget Al-Quran. Jadi nggak usah kemana-mana, ikutin aja itu udah sempurna. Satu tapi Iya, sempurna ya. Untuk bisa berperilaku benar dalam hidup. Iya. Nah, bagi kita nih kayak aku gitu ya, kita orang tua, Iya, kita orang tua untuk nih, Mbak. menghandle anak-anak yang udah ke agnostik tuh gimana ya? Mbak? Apa yang Atau harus kita, pergaulannya ya sudah apa kita harus banyak stop yang pergaulannya? begitu ya. Apa kita harus Gimana tuh, Mbak? menyetop? Apa gimana Iya. cara? Apa yang harus kita Nah, sebelum ke langkah bagaimana kita orang tua menghadapi fenomena ini dan menjaga supaya anak kita tidak seperti itu, kita harus paham dulu hebatnya, dahsyatnya dampak dari agnostik ini. Baru kita akan berjuangnya sungguh-sungguh. Oke. Kalau kita nggak ngerasa ini dampaknya hebat, pasti kita nggak sungguh-sungguh. Kita berharap nanti mudah-mudahan Tuhan kasih hidayah, tapi ikhtiar kita nggak sungguh-sungguh nantinya. Jadi bisa begitu ya. Iya. Jadi kita harus ngerti dulu dampaknya. Jadi orang yang punya persepsi bahwa dia nggak butuh agama, tapi dia hanya percaya adanya Tuhan, maka orang ini akan mengambil kebenaran-kebenaran yang menurut dia baik saja di setiap agama. Dia nggak peduli, jadi dia ajaran agama Buddha diambil yang bagusnya, dari ajaran Nasrani diambil yang bagusnya, dari ini, sehingga ternyata nanti akan itu kan setiap agama itu kan punya tujuannya. Ya. Nah, tujuannya berbeda-beda. Kalau tujuan agama itu sama, pasti nggak ada agama, pasti cuma satu di dunia ini. Ya, betul. Kenapa agama itu banyak kan karena tujuannya beda-beda. Betul. Nah, gitu ya. Jadi intinya kalau kita memahami dampak dari bahayanya si agnostik ini, kita akan merasakan dulu yang pertama, ketika ada satu fenomena yang ketidaknyamanan menimpa, dia akan kebingungan ambil kebenarannya yang mana, karena tabrakan-tabrakan. Karena tujuannya beda-beda. Gitu. Jadi dia banyak jadinya otomatis ya kalau dia ngambil dari yang agama A, B, C itu jadi tujuannya nanti, banyak. Misalnya dia ngambil berdoa, ternyata berdoa aja dari setiap agama beda-beda. Gitu kan. Namanya sama, berdoa, tapi kan tujuannya. Nah, ini akan membuat dia kebingungan. Nah, dampaknya nanti akan banyak ketidakharmonisan jiwa. Bingung dengan persoalan hidup, pada akhirnya biasanya putus asa dan bunuh diri. Akhirnya ke situ ya dampaknya. Kalau kita mau lihat banyak banget dampak dari agnostik, lihatlah di negara-negara Korea yang banyak sekarang kan tinggi sekali ya bunuh dirinya. Penyebabnya adalah mereka ingin bahagia tapi berpegang pada banyak kebenaran. Berpegang pada sementara banyak kebenaran. Yang mengajarkan untuk gimana hidup ini bisa bahagia lalu di akhirat masuk surga hanya Islam. Nah, sementara Islam mengajarkan bahagia itu kalau taat seutuhnya pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, bisa kebayang kan? Ya. Nah, begitu dia mengikuti ada fenomena yang dia ikuti bukan Quran, nggak mungkin diberikan Tuhan bahagia. Ya, jadi dampaknya di luar ajaran. Sebegitu bahayanya. Iya. Nah, jadi nanti orang tuanya jadi ngerti ini harus dibantu jiwa-jiwa titipan Tuhan ini. Karena Tuhan tuh menitipkan anak kan ada tujuannya kan. Betul. Yang pertama dibina untuk menjadi takwa, lalu yang kedua dibina agar tangguh dalam menghadapi hidup yang memang alam ujian. Gitu. Iya. Ya ini kan salah satu ya. Iya. Kalau di lingkungannya banyak yang agnostik, ini ujian buat betul. dia. Ya. Berarti agnostik itu lahir juga karena nggak ada tujuan ya, nggak tahu tujuan ya. Mereka bisa dibilang begitu. Agnostik itu karena salah mengidolakan. Hanya itu aja ya. Mereka umumnya patah arang gitu, melihat idolanya berperilaku nggak tidak sesuai seperti yang gitu. Mereka harapkan. Yang nggak sesuai gitu Quran sebenarnya. Ya jadinya nggak. Jadi apa yang diomongin sama yang kelakuannya nggak berbeda. Tidak sesuai Quran intinya ya Mbak ya. Ininya ya.
Sekarang bagaimana kita orang tua kita sebagai untuk orang membantu tua. mereka gitu. Iya. Karena kan kita nggak bisa mencerahkan mereka. Ya. Karena memang Al-Quran mengatakan kita tidak diberi kemampuan untuk mencerahkan. Tapi kita disuruh ikhtiar. Bagaimana mengisi jiwa anak. Ya. Nah dari situ kita berpegang pada hadis Rasulullah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik perilakunya, daging itu bernama kalbu. Berarti sikap taat pada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sikap ditentukan oleh isi kalbu. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai kita juga jangan sampai kita terkontaminasi lingkungan sehingga kita jadi salah arah juga. Dan yang kedua, bagaimana kita mengisi jiwa anak agar dia bisa ditaruh di lingkungan apapun dia tangguh. Gitu. Nah, yaitu caranya dengan nggak ada cara lain yaitu dengan mengisi jiwa anak dengan kebenaran-kebenaran hanya Al-Quran, hanya kebenaran Al-Quran. Jadi kalau gitu gimana ya caranya? Tentu kita sebagai orang tua harus paham dulu. Iya, karena kita tugas kita nih. Iya, Bener. kan kalau anak-anak itu kan selalu lupa sama apa yang dia dengar, tapi dia nggak pernah lupa sama apa yang dia lihat. Ya. Oleh karena itu betul kata Rasulullah, kalau kamu ingin keluargamu berubah, perubahan dimulai dari dirimu. Jadi kita harus mengisi jiwa kita dengan hanya kebenaran-kebenaran yang selaras Al-Quran dan Sunnah Rasul. Benar-benar mulai dari kita dulu. Dari ya. kita belajar dulu. Kita dulu Ini ngisin. selaras Quran enggak? Kalau enggak ya enggak bisa disampaikan. Atau Terus perilaku kita kita selaras Quran enggak? Iya. Kalau kita masih marah kan enggak selaras Quran. Iya, terus kita mau menyampaikan Al-Quran Iya, kepada gimana tuh? Ntar jiwa kita kayak titipan. idola yang dia itu nih Iya, ngomong sama aja. kelakuan Itu dia bener-bener jadi nggak dia lebih keluar lagi dari sinkron. Islam. Lebih lagi karena Di rumah sama di rumah aja katanya ternyata bahaya Iya. juga ya. benar. Wih, bener Kita ya. masih- dari kita sendiri. Kita masih stres, kita masih kecewa, Iya. kita masih bersedih, kita masih prasangka, kita masih bergunjing ya, kita beresin dululah kepahaman kita, baru kita bisa mereka menangkap kebenaran itu dari kita. perilaku kita itu ya Mbak ya berarti ya. Perilaku kita dari atas kepahaman kita ya. Karena kepahaman kita itu sih ya yang ketangkep. Yang Iya. ketangkep. Sekarang banyak ya emang ya. Nesta? Banyak banget. Ya itulah. Karena memang salah idola sih memang ini. Intinya itu ya. Intinya gitu. Jadi memang kebayang dampaknya dan tentu saja untuk bisa dunia bahagia akhirat surga kita nggak bisa dengan cara itu. Itu kan dengan berarti kan membuat aturan sendiri. Iya. Iya. Sementara ibadah itu kan ada aturan yang sudah aturannya. ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus ikuti. Kita nggak bisa menduga-duga keinginan Tuhan. Iya banget itu dia ya. Oke, jadi agnostik itu pertama-tama karena salah idola ya, mengidolakan. Yang utamanya yang itu utamanya didominasi itu, ya, penyebabnya. didominasi, salah mengidolakan. Iya ya. Ya karena nggak paham Al-Quran itu jadi nggak tahu siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjadi suri tauladan. Penyebabnya gitu ya. juga karena mungkin memang karena menganggap agamanya yang dianut dia itu agama nenek moyangnya. Jadi udah dari lahir udah gitu. Jadi ya udah deh gitu. Iya, Tapi ya. begitu ini loh kok faktanya begini. Nah, jadi iya, padahal kan bener. kita dikasih akal, dikasih kalbu untuk berpikir. Artinya kita harus memilih pertanggungjawabannya kita sendiri bukan orang tua kita yang mempertanggungjawabkan hidup kita ini kan. Kan pilihan itu kita sendiri yang ini. Nah, jadi memang ini banyak memang penyebabnya ya, salah satunya itu, dan mungkin yang kedua itu ini dianggap agama nenek moyang ditambah lagi dengan ajaran-ajaran yang harusnya bukan ajaran Islam yang mengatakan yakini saja, imani saja. Al-Quran nggak gitu. Al-Quran nyuruhnya mikir. Satu-satunya Beda nih, banget ya. menurut aku ya, satu-satunya agama yang paling pede nyuruh umatnya berpikir cuma Islam. Nggak ada yang lain. Karena kalau mereka berpikir pasti masuk Islam. Karena Islam agama yang sangat logis. Dan semuanya Bisa dibuktikan. solusi Ada semua solusi, ada di ya, situ, benar. semua terjawab, nggak ada pertanyaan yang nggak ada yang kejawab.
Ya. Tidak ada masalah yang tidak tersolusikan oleh Al-Quran. Kalau kita nggak bisa pakai, memang kita belum paham. Jadi bukan Al-Quran yang salah, jadi kepahaman kita. Kayaknya So harus don't worry ya belajar ya. kan, kita bisa belajar. Iya. Upaya kita di mengisi kepahaman itu yang benar ya, yang selaras Al-Quran. Al-Quran dan Iya, Sunnah iya. Rasul itu. Ayo ya. mari kita kembalikan ya Iya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena yang memang satu-satunya. Iya. Buku pintar, Iya. buku pedoman yang penerang, diturunkan oleh pelita Allah gitu kan. Bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Yang membawa perubahan dari jahiliyah ke zaman yang modern, canggih. Seperti ini ya. Ya, Al-Quran tuh canggih, harusnya Al-Quran tuh sangat sederhana. Kenapa jadi susah? Ya karena nggak paham. Allah tuh kan gampang banget ya, cuma mau gini, taat aja, udah selesai. Kita nggak mau, kita banyak keinginan. Pengen rezeki, pengen anak Pengen pasangan baik, pengen ini, baik, semuanya pengen. Hmm. Padahal Al-Quran cuma bilang kamu taat aja, yang lain aku beresin. Duh, tadi ngomong modern, di anak-anak tuh ada yang seolah-olah agnostis itu modern. Padahal justru itu yang mundur banget ya dengan pemahaman ini. Iya, jadi jangan terlihat modern berakhir di neraka. Kita harusnya modernnya yang logis ya. Contoh ya, orang marah tuh modern apa enggak sih gitu ya? Orang sabar keren nggak? Keren banget. Kan gitu ya. Iya. Orang ketika dizolimi memaafkan lalu berbuat baik sama orang yang menzolimi dia, keren nggak? Keren. Kalau kita keren itu begitu. Keren itu adalah orang-orang yang bisa berperilaku selaras dengan sang pencipta dan tujuan dia diciptakan. Itu baru keren. Ibadah itu ya. Iya, jadi Itu memang modern. Itu baru modern ya, mengikuti. iya. Jangan terlihat keren tapi nggak keren, berakhir di neraka nggak nyampe. selama-lamanya kan. Itu makanya butuh mikir tuh itu ya. Keren tapi Allah Iya, iya. bilang kan ancamannya kan Al-A'raf 179, penghuni neraka jahanam isinya adalah jin dan manusia yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayatku, yang tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku, yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayatku. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Artinya Allah tuh ngancem orang yang nggak mau mikir. Jadi kita tuh memang gak bakalan ketemu surga kalau gak mikir. Orang marah kan karena gak mikir. Kalau dia mikir Ya, gak nggak mau mau lah. marah. Orang murtad kenapa? Gak mikir. Ya, ini agnostik juga kenapa? Ya karena Karena nggak nggak mikir. karena hanya sebatas melihat idola itu tadi. benar. Jadi mikir itu memang gak ada, kata Rasulullah kan gitu ya. Tidak ada agama buat orang yang gak berakal. Kan gitu ya. Agama itu hanya untuk orang-orang yang berakal dan Ilmu ya. Iya, ya mudah-mudahan dengan kepahaman ini kita bisa, kalau menurut aku sih bisa merasakan kecanggihan ajaran-ajaran Islam ya. Makanya ini udah paling sempurna sehingga akhir zaman, nggak perlu disempurnakan lagi karena emang udah canggih. Iya. Ya kan? Iya. Coba deh Mimi ya. Dulu kalau kita nonton TV, ya kalau kita nonton TV kan kita mau ngerubah channel mesti bangkit dulu. Iya, pencet. Terus sudah. Iya. Sekarang tinggal sambil tiduran gini. Artinya sesuatu itu canggih harusnya Memudahkan. Ya. Kalau Betul. lebih susah itu namanya bukan canggih. Ya. Oke. Clear banget ya, Sid. Clear. Jadi agnostik bukan modern. Bukan, yang modern ada yang selaras Al-Quran. Karena dijamin sampai akhir zaman. Ya, jadi kenikmatan modern itu kenikmatannya kita bisa nikmati di sini dan kita bawa kenikmatan itu hingga di alam keabadian. Ah, itu dia ya. Hidup kita masih panjang loh. Yang banget. Masih jutaan tahun lagi. Iya ya, nggak pernah tahu. Tapi paling nggak dapat pencerahan banget kan Ya, sih. bagaimana kita sebagai orang tua, memang kita harus kitanya dulu yang belajar nih, aku mengisi dulu. kepahaman-kepahaman selaras Ya, Al-Quran. selaras dengan Al-Quran baru kita bisa menyampaikan. Iya, Dan menyampaikan sebatas juga dengan menyampaikan. Iya, iya benar. Oh. Kasih contohnya Iya. dengan perilaku, nggak lagi dengan nasihat. Itu jadul ya, itu yang nggak modern
modern. Kita kan mau modern. Ya udah. Saya tuh orang jadul. Udah jadul. Gak mau. Kalau modern action. Ya, modern Action. Dengan perilaku ya dengan kita kepahaman. menyampaikannya. Alhamdulillah. Ih, keren banget ya ternyata ini ya. Keren. Ternyata bukan modern. Keren. Iya, berpikir itu yang Berpikir. Benar. Ternyata berpikir di emang- bawah naungan Al-Quran itu yang keren. Aduh, betul. Ya, betul ya soulmate nih kerasa banget gitu. Boleh di luaran sana tuh menyebut sesuatu hal atau sesuatu fenomena, sesuatu fakta itu modern. Tapi kalau berlawanan, bertentangan dengan buku pedoman kita Al-Quran, udah deh ya, itu jadul otomatis. Nggak keren banget malahan. Gak keren banget kalau dipakai, Mam. Nggak keren banget. Aku aku mau yang jadi orang keren. Aku mau yang modern, paling Aku mau mutakhir. modern, paling mutakhir, jadi mudah semuanya ya kita jalani ini. Ya, soulmate seperti biasa, kalau misalnya kamu punya ide untuk tema kita atau komen dari apa yang disampaikan, sharing wawasan oleh Mea ini, kalian boleh. Ataupun juga mungkin udah ada yang membuktikan. Oh ya, Sudut pandang yang Mea bagikan kan. Ayo bagikan sharing ke aja kita. sama kita. Benar, kita siap nampung. Atau kalaupun kalian punya ide tema untuk Mea, insya Allah kita akan bawakan dalam YouTube kita. Dan seperti biasa, Mea itu bisa disaksikan oleh soulmate dimanapun kalian berada. Mau sambil jogging ya Sin, mau ngapain juga ya. Mea tuh bisa ya. Ada di YouTube, kita punya YouTube regular, Yes, juga ada YouTube YouTube Short, juga ada di Spotify, di ada Instagram, yes, di Facebook, dan di Thread. Thread. Iya. Ya, terbaru. Modern. Yes. Baiklah soulmate, Mea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.